Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Maulidin Sutria dan dua teman saya yaitu Andika Putra dan Akbar MA. Perkenalkan, perkenankan kami akan mempresentasikan materi keamanan jaringan yaitu public key encryption. Sebelum kita membahas tentang public key encryption, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau dalam bahasa Inggris yaitu network security terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna memilih atau diberi ID dan kata sandi atau informasi autentikasi lainnya yang memungkinkan mereka mengakses informasi dan program dalam otoritas mereka. Keamanan jaringan mencakup berbagai jenis komputer, baik publik maupun swasta, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi antara bisnis, lembaga pemerintah, dan individu. Jaringan dapat bersifat pribadi, seperti di dalam perusahaan dan lainnya yang mungkin terbuka untuk akses publik. Keamanan jaringan terlibat dalam organisasi, perusahaan, dan jenis lembaga lainnya. Itu sesuai dengan judulnya, mengamankan jaringan, serta melindungi dan mengawasi operasi yang sedang dilakukan. Cara paling umum dan sederhana untuk melindungi sumber daya jaringan adalah dengan memberinya nama unik dan kata sandi yang sesuai. Selanjutnya adalah public key encryption. Public key encryption atau enkripsi kunci publik atau kriptografik kunci publik adalah metode mengenkripsi data dengan dua kunci yang berbeda dan membuat salah satu kunci publik tersedia bagi siapa saja untuk digunakan. Kunci lainnya dikenal sebagai kunci pribadi. Data yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci pribadi, dan data dienkripsi dengan kunci pribadi hanya dapat didekripsi dengan kunci publik. Enkripsi kunci publik juga dikenal sebagai enkripsi asimetris. Ini banyak digunakan, terutama untuk TLS atau SSL yang memungkinkan HTTPS. Selanjutnya adalah pemanfaatan atau penggunaan keamanan. Keamanan dan kriptografi tidak jauh dengan public key dan private key dalam dunia SSL pulsa. Kedua hal tersebut sangat penting dan menjadi kunci keamanan pada website. Saat melakukan pembelian sertifikat SSL, pastikan Anda tidak salah memberikan key atau kunci pada vendor. Tim SSL Indonesia tidak jarang menerima private key dari klien yang seharusnya disimpan oleh klien karena menyangkut dengan data perusahaan. Tim SSL Indonesia akan menjelaskan apa itu public key dan private key dan mengapa kedua hal tersebut sangat penting dalam dunia SSL. Public key dan private key merupakan pasangan kunci yang bertugas dalam proses enkripsi dan dekripsi. Jadi, saat private key melakukan enkripsi data, maka public key digunakan untuk mendekripsi data. Hal tersebut salah satu alasan mengapa private key tidak dapat diberikan ke sembarang orang. Selanjutnya, public key dan private key merupakan pasangan kunci yang bertugas dalam proses enkripsi dan deskripsi. Jadi saat private key melakukan enkripsi data, maka public key digunakan untuk mendeskripsikan data.
Hal tersebut salah satu alasan mengapa private key tidak dapat diberikan ke sembarang orang. Public key dan private key melakukan proses enkripsi dan deskripsi dengan cara menyediakan informasi. Kedua key atau kunci tersebut bekerja pada dua sistem enkripsi, yaitu simetris dan asimetris. Enkripsi simetris biasa disebut juga dengan private key atau private key encryption. Dalam sistem simetris, proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan key yang sama, sedangkan asimetris menggunakan sepasang key seperti public key dan private key untuk keamanan yang lebih baik. Proses ini melibatkan kedua key. Saat public key melakukan enkripsi, maka private key melakukan deskripsi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data terlindungi selama transmisi berlangsung. Selanjutnya, pemanfaatan atau penggunaan keamanan. Yang pertama, public key. Public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Penerima dengan private key hanya dapat mengkodekan pesan yang telah dienkripsi public key yang tersedia melalui direktori yang dapat diakses oleh publik. Selanjutnya, private key. Private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsi pesan dalam metode tradisional. Private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan dekripsi pesan. Namun, jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Untuk menghindari hal tersebut, public key infrastruktur memberikan kebijakan di mana public key dapat digunakan bersama dengan private key. Public key infrastruktur memungkinkan pengguna internet untuk bertukar informasi dengan cara yang aman dengan menggunakan public key dan private key. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar MA. Bagaimana cara kerjanya? Public key encryption. Di dalam infrastruktur kriptografi, public key bertugas untuk mengenkripsi data. Disebut public key karena dapat didistribusikan secara terbuka dan siapapun dapat menggunakannya untuk melakukan enkripsi. Setelah data dienkrip menggunakan public key, Anda tidak akan dapat membaca isi data tersebut. Public key dibuat untuk menggunakan algoritma enkripsi asimetris yang sangat kompleks. Panjang public key tergantung pada sertifikat SSL garing TLS Digicert Secure Site Provide F. Forum CAB memberikan panduan untuk mengatur ukuran minimum public key yang ideal. Misalnya, berdasarkan pedoman forum CAB, saat ini semua CA harus mengkonfirmasi bahwa public key RSI setidaknya 2048 byte atau SATA 1 ECDSA. Survei berikut digunakan untuk NISTP _256 NISTP kurang 384 atau NISTP kurang 521. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.